Halo teman-teman, welcome back to channel Daily Pelaut. Ya, seperti janji saya di video kemarin untuk mereviewkan tentang perbandingan antara karantina di Wisma Atlet dan di hotel, maka di video ini kita akan bahas tuntas. Sebelumnya izinkan saya untuk berterima kasih buat teman-teman yang sudah mendoakan agar saya PCR-nya negatif, kemudian lancar jaya pada saat karantina. Hari ini, pagi ini, kemungkinan saya akan check out dari hotel. Setelah kemarin itu kita PCR test yang terakhir ya. Jadi PCR test ada 2 kali, alhamdulillah dua-duanya negatif dan lancar. Jadi hari ini, hari terakhir saya di hotel dan sudah bisa pulang. Oke teman-teman, agar videonya menjadi fair atau tidak subjektif, saya tidak akan perbandingkan ya, karena saya memang tidak mengalaminya di Wisma Atlet. Tetapi saya akan mereviewkannya ke teman-teman, bagaimana yang saya rasakan di hotel, dan bagaimana yang teman-teman rasakan di Wisma Atlet, yang sudah curhat ke saya, testimoni, dan dari berbagai sumber. Nanti di akhir kita akan simpulkan dan rekomendasikan kepada teman-teman, apakah lebih baik memilih Wisma Atlet atau di hotel. Cekidot videonya sampai habis, dan bagi teman-teman yang belum, jangan lupa di-subscribe. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Bas Denny di channel Daily Pelaut ya. Video referensi pelaut Indonesia. Ratusan video berfaedah tentang keseharian dan informasi tentang pelaut sudah diuploadkan. Mohon dukungan, like, dan subscribe ya. Di video terakhir kemarin kita sudah sampaikan bahwa akhirnya saya memilih ke hotel ya, dan perjalanannya dari bandara sudah saya sampaikan ya. Tetapi saya flashback sedikit mulai dari mana teman-teman harus memilih antara Wisma Atlet dan hotel ya. Jadi saya sampaikan sekali lagi bahwa setelah nanti turun pesawat kita akan diarahkan untuk mengisi form e-haq itu ya. Sebaiknya teman-teman sudah di-download dulu e-haq dan profilnya dilengkapi, kemudian isi datanya termasuk flight terakhir dan sebagainya seperti biasa dan seperti di form manual itu. Setelah teman-teman melewati antrian untuk menyerahkan form ini, nanti di akhir di dalam form itu ada pilihan Wisma Atlet dan hotel. Nah teman-teman ketika masuk di pos ini atau kayak counter gitu, petugasnya akan nanya mau milih hotel atau Wisma. Pada saat itu ketika kita masih bingung, biasanya dia langsung terus oke Wisma aja mas ya. Nanti di ujung mas bapak-bapak tentara nanti di situ boleh memutuskan mau ke Wisma atau ke hotel. Nah setelah ngambil bagasi nanti teman-teman memang akan menemui petugas yaitu tentara biasanya akan menanyakan pilihan teman-teman tadi ya, dan nanti diarahkan ke arah mana teman-teman harus bergerak untuk ke Wisma atau ke hotel. Seperti di video kemarin juga sudah saya sampaikan bahwa jika teman-teman milih ke hotel tetapi nanti teman-teman mungkin keberatan dengan harga dan spesifikasinya yang menurut teman-teman kurang cocok, teman-teman setelah di jalur hotel pun masih bisa memilih ke Wisma ya. Di sana juga masih banyak petugas tentara dan para petugas hotel ya, atau yang mempromosikan atau yang menjelaskan gambaran tentang spesifikasi hotel dan harganya. Berapa nih luasnya ini? Nah, di sini teman-teman akan menemui petugas-petugas yang menerangkan. Saya kira ini para petugas dari hotel ya, mungkin sales-sales hotel atau marketing-marketing hotel. Mereka akan menawarkan beberapa pilihan hotel ya. Di antaranya ada Novotel yang saya ingat itu, kemudian Mercure, kemudian ada beberapa hotel lagi dengan berbagai varian harga ya. Mulai dari harga 5,6 juta sampai ada yang 6,6, kemudian ada yang 7 juta, 8 juta, 9 juta, 11 juta ada ya. Jadi itu tergantung pilihan teman-teman. Dan pada saat itu kami memilih di Mercure Hotel yang termurah ya, dan spesifikasinya kayaknya juga tidak masalah, cocok untuk kami hanya untuk 5 hari karantina ya kan. Harganya waktu itu 5.600.000, kemudian akhirnya bisa 5.400.000 ya. Oke, kita akan reviewkan aja Mercure Hotel karena saya masuk ke Mercure Hotel di sini ya. Nanti alamat hotelnya saya akan cantumkan di deskripsi video ya. Yang jelas Hotel Mercure ini berada di sekitaran Kota Tua. Nah, 5.400.000 itu sudah include menginap selama 5 hari, kemudian PCR test 2 kali, kemudian termasuk laundry, makan 3 kali, dan snack sekali. Hanya saja minusnya adalah tidak ada room service ya, kecuali teman-teman mungkin cuma minta handuk baru atau teh atau air itu masih bisa. Tapi room service tidak datang ke kamar untuk membersihkan setiap hari seperti biasanya hotel lakukan ya. Saya kira itu alasan keamanan dan prokesnya seperti itu ya. Jika dibandingkan dengan Wisma, tentang harga, jelas Wisma itu gratis ya, gratis tidak dipungut apapun. Nah, ketika teman-teman udah deal dengan salah satu marketing atau sales-sales ini,
nanti teman-teman diarahkan menuju ke jemputan ya, taksi. Karena, oh ya, ini juga include dengan transportasi 2 kali ya. Transportasi dari bandara ke hotelnya, kemudian dari hotel nanti ke bandara lagi. Kalau teman-teman mungkin harus connecting flight atau nanti melanjutkan perjalanan ke daerah ya, melalui bandara. Atau misalnya langsung pulang seperti saya, bisa taksi gratis. Maksudnya sekali lagi. Jadi sekali lagi, nginap 5 hari, PCR 2 kali, termasuk makan 3 kali sehari, sama yang puasa 2 kali ya, sahur dan buka, kemudian ada snack. Kemudian laundry 5 potong, dan kemudian transport 2 kali. Bandara ke hotel, hotel ke bandara. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi dari taksi kita dianterin ke Mercure Hotel ini selama kurang lebih 30 menit lah. Kebetulan waktu itu juga lancar dan kayaknya taksinya juga lewati jalan-jalan kecil ya untuk menghindari macet. Ketika nyampe nanti kita registrasi dulu seperti biasa, check in dengan prokes tentunya, kemudian diantar ke kamar. Kemudian oh ya, di situ langsung bayar ya, langsung bayar hotelnya 3,8 juta. Ya, langsung bayar. Jadi untuk harga hotelnya sendiri itu 3,8 juta dan PCR test nanti 2 kali 800.000 pada saat PCR testnya ya. Jadi bayar cash, transfer atau debit card atau credit card bisa on the spot ya. Termasuk hotel tadi on the spot bayar 3,8, kemudian nanti PCR setiap datang kita langsung bayar, bisa cash, transfer atau kartu ya. Nah, selama di hotel kita tidak boleh keluar ya. Seperti di hotel-hotel lain, kita akan dikasih 1 lembar, udah sobek. 1 lembar keterangan bahwa di sini 1 kamar dihuni. Oke, saya akan bacakan aja ya. Di sini 1 kamar hotel hanya boleh dihuni oleh 1 tamu. Kemudian selama menginap, tamu tidak diperbolehkan untuk meninggalkan kamar dan berkumpul di kamar lain atau area hotel. Tidak diperbolehkan menerima tamu. Jadi harus di dalam kamar. Kemudian tidak diperbolehkan menerima tamu. Udah 3 kali disebut nih. Kemudian kebersihan kamar adalah tanggung jawab masing-masing penghuni selama menginap. Apabila ada sampah, harap taruh di depan kamar. Kemudian hotel akan menyediakan konsumsi setiap harinya dengan jadwal sebagai berikut. Ada sahur jam 2 sampai jam 4, makan pagi jam 6 sampai jam 8, makan siang 11 sampai 13, makan malam jam 18 sampai 19. Harap menaruh kotak makanan Anda di depan kamar apabila sudah selesai agar dapat kami ambil. Laundry sudah termasuk setiap harinya. Sebanyak 5 potong, tidak dapat diakumulasikan. Housekeeping akan mulai pengambilan pakaian kotor jam 11 pagi, diantar jam 11 pagi lagi. Ya, pokoknya intinya gitu, tidak boleh keluar ya. Nah, kemudian masalah PCR test di hotel, jadi setelah kita masuk kamar, besoknya jam 9 datang petugas, kemudian kita ditelepon atau di bel untuk menuju ke lantai 2, ada kayak meeting room. Di situ kita melakukan PCR test bersama-sama dengan peserta karantina lainnya atau penghuni hotel lainnya. Ya. Dan akan PCR test lagi pada hari keempat ya. Seperti kemarin saya sudah lakukan yang kedua. Jadi ini hari kelima saya sudah bisa pulang pagi ini. Untuk hasil PCR test kita bisa mengaksesnya di eHub tadi ya, aplikasi eHub tadi. Di situ tinggal cari QR nanti di situ ada Vaksinku, kemudian QR, nah nanti akan muncul hasil PCR test kita. Hasilnya biasanya kalau pagi, kemudian sore itu sudah ada hasilnya di situ. Tetapi termasuk hari kemarin juga sebetulnya sudah ada hasilnya negatif. Tetapi saya mencoba ingin langsung pulang itu malam-malam, tapi nggak bisa karena kita menunggu 1 surat lagi, yaitu surat clearance ya. Clearance mungkin dari karantina atau dari, kalau hotel sih diistilahkan mereka nunggu surat dari pemerintah untuk Bapak bisa boleh keluar kayak gitu. Jadi kita sabar, katanya sekitar jam 8 sebentar lagi. Seperti yang disampaikan tadi bahwa di hotel makan 3 kali, kemudian kalau yang puasa 2 kali sahur dan buka, kemudian ada snack ya khusus yang puasa kayaknya, kemudian laundry tadi udah saya bilangin 5 kali, itu normal lah biasa seperti di hotel biasa. Kalau kita mau order makanan atau apapun bisa di restorannya hotel sesuai dengan jadwalnya hotel ya. Kemudian kalau teman-teman mungkin mau spesial makanan yang dari luar, GoFood, mungkin keluarga mau kirim paket juga bisa langsung disampaikan di resepsionis untuk diantarkan ke kamar kita. Jadi fleksibel lah, nggak kaku. Kemudian di dalam hotel juga nggak ada yang jaga ya. Tapi saya belum tahu kalau di resepsionis ya. Mungkin nanti pas saya check out kita bisa lihat apakah ada yang jaga atau enggak. Tapi selama ini kalau misalnya saya harus nakal pun, misalnya saya keluar ke lobi atau ke kolam renang di samping kamar atau ke taman, kayaknya bisa aja gitu. Tapi kita datang ke hotel dan milih di hotel itu kan sengaja biar interaksi atau tidak ketemu banyak orang, sehingga
diharapkan kita PCR-nya negatif, kemudian bisa cepat pulang. Nah, ini juga alasan kenapa saya memilih hotel. Karena di Wisma Atlet itu kondisinya akan seperti ini, guys. Ya, itu beberapa testimoni dari teman-teman ya. Saya dapatkan dari teman-teman yang kirim WA, dari curhat di Facebook, kemudian di Instagram, kemudian di Instagram Daily Pelaut, dan ada juga yang saya langsung calling ya. Bahkan ketika saya live IG, ada teman juga yang memberikan testimoni. Saya juga ada rekamannya, nanti kita sampaikan. Kabar buruknya memang di Wisma selalu ada yang positif, guys. Karena ya terlalu banyaknya orang ya, kemudian mungkin masih bisa interaksi dan mungkin masih agak longgar sehingga penyebaran virus bisa aja terjadi di sana gitu ya kan. Berikut ini obrolan saya dengan teman yang waktu di Wisma Atlet itu positif, jadi beliau dipindahkan juga ke hotel. Tetapi ya itu jadi nambah waktu karantinanya. Dan buat teman-teman nanti yang misalnya positif dengan gejala, tentu saja akan dirujuk ke rumah sakitnya Wisma juga gitu. Pilihan hotel saya kira tepat buat teman-teman pelaut karena kita di laut nggak interaksi dengan banyak orang, jadi kita tuh kayak udah disiplin menghindari virus ini. Kemudian datang ke Wisma itu ketemu dengan orang-orang yang bekerja di darat, mungkin interaksinya lebih banyak dengan TKI atau misalnya perempuan dengan TKW gitu. Kemudian kita berinteraksi di luar atau di olahraga bareng. Memang kelihatannya sehat gitu ya. Kelihatannya memang enjoy, asik, bisa ketemu banyak orang, interaksi, keluar, cari matahari. Tetapi sekali lagi targetnya adalah kita ingin cepat pulang dan menyelesaikan karantina secepatnya. Dan bagi teman-teman yang seperti saya yang nggak terlalu suka ngantri, tentu saja Wisma Atlet kurang cocok ya, karena banyaknya orang tentu saja akan menjadi ngantri. Termasuk keluhan dari testimoni teman-teman itu sering terlambatnya datang makanan ya, misalnya jadwalnya jam 12 datangnya jam 2 misalnya. Tentu saja ya, karena kan banyak orang yang harus dilayanin ya kan. Lagian gratis, teman-teman bayangin aja, ini gratis mau minta bagus ya. Kayak gitulah, ini secara logikanya begitu ya. Perhatian ibu-ibu, jangan mau beli kartu dari orang dalam. Jangan mau beli kartu. Nah, di Wisma Atlet juga banyak banget rumor, tapi ini nggak terlalu signifikan lah buat kita ya para pelaut. Jadi rumornya itu di Wisma Atlet Wi-Fi-nya itu ada, tetapi tidak berfungsi guys, atau mungkin rusak atau alasan apalah, sehingga di dalam juga banyak orang yang menjual atau mungkin petugas atau siapa saya nggak tahu. Tapi testimoni teman-teman itu katanya banyak petugas di dalam yang menjual kartu-kartu perdana, kartu-kartu data, isi pulsa kayak gitu ya, dengan harga-harga tinggi tentunya ya kan. Jadi ya begitulah, pasti dikondisikan begitu gitu ya. Kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah ya kan. Loh, gue sudah membahas perbandingannya ya, padahal saya belum mereviewkannya nih. Oke, sekarang kita akan sedikit mereviewkan teman-teman yang akan memilih ke Wisma Atlet ya. Jadi sama, dari pesawat nanti teman-teman langsung diarahkan ke Wisma Atlet, ke jalur Wisma Atlet. Nanti di situ akan naik bis ya. Naik bis, biasanya satu pesawat itu mungkin bisa mencapai 3 sampai 5 bis ya kan. Nanti bis akan menunggu sampai penuh, penumpangnya 20 orang karena harus jaga jarak. Kemudian diantar ke Wisma Atlet. Di Wisma Atlet banyak dari testimoni teman-teman tentang ini ya. Jadi setelah tiba di Wisma Atlet itu prosesnya lama karena supir tidak punya kenek, nurunin tas teman-teman dari bagasi lama, kemudian ngantri registrasinya lama dan banyak ya kan. Nah, kalau teman-teman dari kapal mungkin 3 orang bisa langsung berpasangan untuk minta satu ruangan gitu kan. Tapi kalau teman-teman mungkin single atau sendirian dari kapal akan dipasangkan dengan teman-teman TKI lain yang bukan pelaut atau mungkin sesama pelaut yang belum kenal ya. Jadi mungkin sebaiknya di pesawat atau di bandara ketika ketemu teman-teman langsung aja cari pasangan gitu yang mungkin nyaman, nanti bisa satu ruangan. Suasana di Wisma. Nah, untuk penampakan ruangannya di Wisma Atlet seperti ini ya. Ini adalah video kiriman dari teman saya yang sudah jadi alumni Wisma Atlet. Ya, itu dia videonya, kondisi di kamar ya. Jadi ada kamar untuk berdua dan ada kamar untuk 1 orang. Kemudian ada 1 ruangan untuk sama-sama sebagai ruang tamu. Untuk makanan sama ya, 3 kali sehari. Kemudian ada juga yang diberi snack, ada juga yang diberi alat mandi dan sebagainya. Tapi ada juga yang testimoni itu harus beli alat mandi sendiri. Kemudian bahkan teman-teman dalam satu grup, satu angkatan di Wisma Atlet itu katanya bahkan ada yang ngambil jatah makanan pun diambil sendiri ke bawah karena terlalu lama menunggu. Nah, mudah-mudahan ini juga jadi bahan pertimbangan buat teman-teman untuk
untuk memilih hotel atau Wisma Atlet. Oke, tiba saatnya sekarang rekomendasinya apa nih buat teman-teman pelaut ya? Kalau bagi saya pribadi, merekomendasikan buat teman-teman pelaut yang khususnya ingin cepat-cepat pulang, sebaiknya memilih ke hotel, tetapi memang harus bayar sendiri ya. Kalau mau di hotel gratis ya teman-teman ke Wisma dulu, kemudian nanti hasilnya positif, kalau OTG nanti dipindahkan ke hotel ya kan. Tapi dipindahkan ke hotel itu juga tidak mutlak ya, karena ada teman-teman yang positif dipindahkan hanya ke ruangan isolasi di Wisma Atlet, masih di Wisma Atlet. Kebetulan aja ada teman saya kru kapal, ketika dia positif dan OTG dia dipindahkan ke hotel ya. Kemudian saya rekomendasikan untuk teman-teman memilih hotel juga jika teman-teman tidak suka ngantri ya, seperti yang udah saya sampaikan tadi. Karena ngantri jelas akan berjubah-jubah dan teman-teman dealing dengan para pekerja atau sesama warga negara kita yang kurang disiplin lah menurut saya dalam hal jaga jarak dan prokes ya. Jadi ini juga riskan buat kita yang sudah dari awal di kapal itu jaga jarak, disinfektan dan sebagainya, cuci tangan, pakai masker. Tiba di Wisma Atlet ketemu dengan orang-orang yang disiplinnya kurang menurut saya ya. Saya mohon maaf, bukan menyepelekan, tapi begitulah adanya seperti yang ditunjukkan di video-video sebelumnya itu tadi. Nah, kemudian alasan lainnya adalah ya tadi, ketika orang lapar biasanya sudah tidak bisa kompromi ya. Jadi jangan main-main sama orang lapar, kan ada bahasanya begitu ya kan. Dan ini akan terjadi di Wisma Atlet karena banyaknya orang, saya kira kita akan mengalami ketelatan makan atau kecepatan misalnya ya. Dan bayangkan kalau kita puasa misalnya gitu ya kan. Tapi ini hanya beberapa testimoni ya. Tidak semua testimoni yang saya dapatkan untuk makanan ini negatif ya. Tapi ada beberapa teman yang mengeluhkan tentang ini. Teman-teman juga masih bisa order makanan dari luar lewat GoFood atau GrabFood ya. Jadi mungkin masih ada pilihan lah. Tinggal kita timingnya yang pas. Tetapi hal ini juga jadi negatif ya, teman-teman. Banyak juga testimoni ketika kita turun ke bawah mengambil makanan dari Gojek, kita turun sendiri itu nanti ketemu banyak teman-teman lain di lift gitu. Kadang-kadang liftnya tuh penuh gitu ya, bayangkan. Jadi bagaimana kalau ada satu orang di situ mungkin positif, pasti kita juga akan tertular gitu ya. Dan itu sekali lagi menghambat proses karantina kita. Nah, tetapi bagi teman-teman yang ingin menjadi alumni Wisma, ya silahkan pilih Wisma. Dan tentu saja ini gratis ya. Jadi teman-teman juga tidak perlu memaksakan untuk ke hotel, karena hotel bayar sekitar $500 ya kan. Kemudian kalau di Wisma itu gratis dan fasilitas tidak terlalu jelek gitu ya. Tidak terlalu jelek, bahkan cenderung bagus gitu ya. Cuma yang dikhawatirkan untuk saya khususnya merekomendasikan, karena saat ini kebetulan saya itu udah mepet lebaran gitu. Jadi saya khawatir kalau misalnya saya positif di sana, kemudian misalnya harus isolasi mandiri lagi di sana selama 2 minggu, biasanya kan 10 hari paling cepat, ya keburu lebaran. Jadi kalau lebaran di Wisma kan nggak lucu juga, kita udah maksa di kapal kirim email, telepon crewing minta cepat-cepat pulang, udah di Wisma malah karantin ya kan. Jadi itulah alasan kita akhirnya memilih hotel, dan mudah-mudahan ini menjadi referensi buat teman-teman untuk memilih mau hotel atau Wisma ya. Oke teman-teman, itu aja dulu karena ini udah pagi, saya belum siap-siap dulu, packing lagi dan mandi dulu. Oke, jangan lupa like dan subscribe. See you next time. Bye bye. Jangan lupa like dan subscribe. See you next time.